hanya 8 gram. Kalau sendok makan atau sendok Kalau teh? sendok makan itu 10 gram. Jadi jangan sampai munjung tinggi-tinggi. Ya, kembali lagi bersama dengan Mas Bejo di Ide Semu. Kali ini bersama Mas Triastono Taufik, teman Mas Bejo. Jadi sebelum tak mulai ya, Mas Bejo kasih informasi. Mas Bejo itu sekarang kalau ngopi di rumah, kopinya itu kelana kayak gini. Nah, ini kopinya Mas Taufik ya. Jadi nggak mau kopi yang lain gitu ya. Nah, ini berbahaya sekali gitu ya. Jadi kopinya berbahaya sekali karena harus beli dan di toko belum tersedia, tapi kita berharap suatu saat tersedia di mana-mana gitu ya. Amin. Nah, itu kopinya Mas Bejo ini jujur banget ya, ini nggak di endorse, nggak diapa-apakan, ini memang bener-bener enak. Kalau Mas Bejo cocoknya Robusta. Nah, kali ini kita akan sedikit ngobrol karena saya tahu kisahnya sudah bertahun-tahun dengan Mas Triastono Taufik. Selamat sore. Selamat sore, Mas Bejo. Kita suasana indah sekali. Di mana Mas Taufik ini? Ini di pinggir sawah. Di pinggir sawah kita ini. Kesasar tadi ya? Kesasar. Nyari tempat yang dulu dipakai Vespa Isol sama Mendol, tapi ternyata tempatnya hilang ya. Ya nggak apa-apa lah, lebih asik gini lah. Bisa berbagi cerita tentang apa yang sudah terjadi selama ini, atau mulai dari perkopian itu tahun berapa? Perkopian. Dan warung pertama di mana gitu aja. Oke. Dulu belajar itu tahunnya 2017 Pak. 2017 kita bareng-bareng teman satu SMA bikin namanya 1991. Itu sama teman-teman Malang pisan kumpul, akhirnya bertahan 2 tahun. Bertahan 2 tahun karena kita dipanggil oleh orang tua kita masing-masing untuk lulus kuliah. Ya, itu ngawali. Mas Bejo juga tahu itu kalau di Jember itu di Jalan Karimata depannya Prosalina ya. Iya. Nah, itu yang pertama berarti. Itu pertama kita sinau soal kafe, soal kopi. Dan Mas Taufik ada feel di kopi itu sejak itu berarti ya? Sejak itu. Sebelumnya enggak? Sebelumnya enggak. Kopi sasetannya. Iya. Tapi nggak apa-apa loh ya, apa. kita notice nggak apa-apa. Kopi sasetan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Takutnya nanti kita dikira gimana gitu kan? Enggak lah. Mereka aja. sama-sama. Nah, habis itu setelah sana 2 tahun tutup ya? 2 tahun tutup. Tutup, habis itu? Habis gitu 2 tahun kemudian saya ada tabungan, kita buka ngawali itu suku dalung. Suku Dalung. Ya, suku dalung. Itu dari mana itu? Asalnya dari suku Pendalungan. Asal katanya dari Pendalungan, kita bikinin nama suku Dalung gitu. Suku Dalung. Ya, itu brand pertama ya? Itu brand pertama. Itu warung apa sudah bikin kopi? Itu sudah bikin kopi, tapi masih beli. Jadi nggak produksi sendiri. Nggak produksi sendiri ya? Nggak produksi sendiri. Jadi biji masih beli, di roastingkan ke orang gitu-gitu masih. Itu di mana ya, lupa saya tempatnya. Ngawalinya dulu di Karimata. Oh, di Karimata juga? Karimata tahun pertama, tahun kedua kita pindah di depannya Ayam Nelongso Mas Street. Oh, Karimatanya dekatnya Mendol ya? Karimatanya dekatnya Mendol. Oh, itu yang pertama? Iya, Halmahera itu. Halmahera. Jadi yang pertama di situ. Oh, itu yang pertama ya? Yang pertama. Kali aku perasaanku itu Marin Nelongso, Pak. Oh, bukan. Aku mbek Mister Wang ning kono lho. Iya, itu suku Dalu. Oh, berarti aku mbek Wang suwi yo. Lama, Mas. Oh iya. Habis itu di sana berapa tahun?
Yang di Karimata 1 tahun, yang di Nelongso 1 tahun. 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, habis gitu bangkrut, bangun lagi. Namanya Jinglang. Jinglang ngawali di Jalan Kalimantan. Nah, di Kalimantan. Jadi ditegaskan lagi untuk yang pertama dan kedua suku Dalung di Halmahera dan Masrib itu nggak profit lah ya intinya. Ya, Oleh ilmu lah ya. oleh ilmu. Dapat Oleh ilmu, hikmah, pengalaman, Oke. sehingga membentuk karakter Mas Taufik yang tak pikir salah satu teman Mas Bejo paling keren gitu. Oke. Ini siap. teman Mas Bejo pertama yang nggak ada yang kedua. Yang pertama Kiki kemarin. Oke. Sudah. Ini yang kedua. Nah, nanti tangkat semua kisah-kisahnya. Siap. Habis itu di Jinglang itu di mana pertama? Jinglang Jalan Kalimantan. Cucian? Depannya belakangnya Bakerwil. Loh, duduk cucian? Cucian itu kita manajemen aja, bukan milik sendiri. Ya, jadi sempat mengelola lah ya. Sempat mengelola. Terus bikin sendiri lagi. Bakorwil itu tahu lontong lebu. Tahu lontong madu. Siap. Dekatnya Mas Ganyong ya. Oh, Ganyong. Oke. Iya kok, iya kan. Aku rono mbek Ganyong kan. Oke, lupa aku, Mas. Yang pertama pakai karyawan, terus akhirnya hitung-hitung kalau nggak salah nggak cukup, akhirnya jaga sendiri. Iya. Saya, Ganyong, Mas Nala kesana Oke, tutup. Oke. Nah, itu Jinglang ya? Itu Jinglang. Sudah produksi sendiri kopinya? Itu sudah. Kita sudah kontrak sama petani. Gitu. Sudah mulai jalan-jalan ke kebun, sudah mulai punya teman petani di kebun, itu sudah mulai ya. Sudah mulai punya karakter biji sendiri, sampai akhirnya kita buka 2. Waktu itu juga di Rembangan. Rembangan agak roh aku. Ya, itu habis gitu kena pandemi, Jinglang tutup. Loh, tunggu. Yang Yang ada rotinya di cucian? itu juga Jinglang. Jinglang itu ada 3. Oh, cabang-cabang gitu ya? Cabang-cabang. Pertama di Sumbersari, kedua di Kalimantan, ketiga di Rembangan. Habis gitu kena pandemi, tutup satu-satu. Yang terakhir Kalimantan. Karena what the fuck. Apa aja nih? WFH kok what the fuck sih? Sorry ya teman-teman. WFH. Nah, itu. Terus habis itu Jinglang, kenapa nggak diteruskan Jinglang? Secara brand new normal. Bikin baru. Karena new normal, bikin baru. Ya wes, melu-melu. Iya. Gitu. Padahal dulu ya, saya bikin perjalanan sama Mas Sigit. Saya, Mas Sigit, Mas Anas itu ke nggak tahu. Pokoknya bareng ke Mas Bama, tak kasih judul Kelana Nostalgia. Oke. Habis Kelana Nostalgia dapat 1 bulan Mas Taufik ada Kelana. Kayaknya seperti itu sih. Siap. Habis itu Kelana. Nah, kita bicara Kelana yang sudah eksis sampai sekarang. Oke. Start tahun 2020. 2020 Ya. Jadi saya membangunnya itu waktu saya berkelana. Pertama aku nggak punya duit, aku akhirnya minta tolong sama teman untuk jaga warung kopinya. Itu di Malang. Oh, sing ning Malang ya? Di Malang. Habis gitu aku punya kesempatan untuk masuk penjara. Di sana Kelana ngawali. Jadi berawal di Malang malah ya. Berawal di Malang. Justru ketika masa pandemi. Terus Akhirnya kita jadi supplier kopinya penjara Lowok Waru. Di sana habis gitu saya ke Bali. Cari duit ke Bali, saya juga bawa Kelana. Yang ditelepon Mas Ya. Yang ditelepon Mas Ya. Itu kebetulan saya ada di grosir. Aku ngelebok nih Kelana di grosir. Tuh.
sampai akhirnya aku bisa pulang, akhirnya aku bisa bikin produksi sendiri. Produksi sendiri. Jadi gini ya teman-teman ya, ini tak kasih catatan lagi. Kopinya Mas Taufik ini cocok ya sama Mas Bejo. Itu mulai jinglang, mulai kelana itu nggak jauh beda lah ya. Nggak jauh beda. Nggak jauh beda, rasanya mantep, terutama yang robusta. Karena ya Mas Bejo nggak suka yang kecut-kecut ya, suka yang agak-agak pahit lah ibaratnya. Nah sekarang apa ada yang perlu disampaikan sebelum saya bilang sekarang kelana? Cukup ya? Cukup aman, ya? cukup aman. Untuk perjuangan itu sebenarnya lebih berdarah-darah lagi. Cuman kalau kita ungkapkan di video ini durasinya 3 hari nggak cukup nanti. Oke, ya. Kasihan kalau tanya orang-orang gitu. Siap. Nah sekarang alhamdulillah kelana itu sudah banyak dikenal lah ya, minimal ya. Insya Allah bulan depan kita masuk ke basmalah. Insya Allah pertama di koperasi induknya di Sidogiri. Setelah itu bisa ada di basmalah seluruh Jember dan sekitarnya. Terus bulan depan juga kita masuk Transmart. Ya, sementara ini ada di sana. Itu kalau Sidogiri hubungannya sama Gozid nih bukan? Nggih. Nah, terima kasih Gus. Terima kasih Gus ini. Karena Gozid nih basmalah banget orangnya gitu dah. Nah, habis itu ya itulah ya, secara packing apa segala macam tak pikir ya sering ganti-ganti biasa lah. Sering ganti-ganti. Sekarang bungkusnya lebih modern dan apa ya namanya? Ya keren banget lah. Terima kasih. Nah untuk teman-teman ini kan gini, yang subscriber Mas Bejo ini kan nggak hanya ada di Jember. Oke. Umpamanya itu kalau mau beli itu di mana? Kalau mau ngincipin kopi kelana Bisa langsung ke Mas Bejo. bisa langsung ke Mas Bejo. Bisa langsung ke Shopee. Ada. Nah, kalau nomor teleponnya Mas Taufik tak cantumkan di deskripsi boleh ya. Boleh. Untuk beli kelana. Jadi produknya ada berapa Mas Taufik? Yang pertama? Cuman 2 Mas. Oh, Arabica sama Robusta. Yang robusta? Yang Robusta per 250 25.000. 250 sedangkan yang Arabica 50.000 per 250. 150 itu seperempat kilo ya. 1/4 kilo. Nah Mas Bejo itu yang 25.000 itu yang robusta. Itu biasanya gulanya sedikit enak, nggak usah gula enak, kasih susu tanpa gula juga enak sekali gitu ya. Terus habis itu dari obrolan kita mulai tadi itu kunci untuk bisa terus survive itu apa? Buat pesan-pesan kan ini banyak pengusaha muda itu. Kayak kemarin kan gini ya, Mas Bejo di pecelnya Mbah Marni itu mulai 76 Pak. Oke. Ngeri nggak? 76 dan Mbah Marni sendiri alhamdulillah masih sehat, sing ngedoli. Rasanya nggak berubah dari tahun 76. Itu pertama. Terus kedua sate Cakman. Itu mulai 94 itu sate Cakman itu salah satu yang tua juga, sate ayam ya, sate Madura itu kita beli ubi Cilembu mau ke Pak Sandi. Siap. Harley pojok. Siap. Nah itu mulai 94. Nah ini Mas Taufik semoga bisa melegenda juga gitu. Siap. Sampai di yang tua, sampai yang seperti yang senior kita lah. Nah kuncinya untuk para pengusaha muda untuk survive untuk survive itu gimana? Kolaborasi ya? Iya. Jadi lek duwe idealisme yang akhirnya bisa terpisah-pisah itu jangan dipakai sudah. Yang kayak gitu kita harus bisa bangun kolaborasi dengan berbagai banyak pihak, siapapun itu, dan realistis. Ya saya terinspirasi lah ya, ibaratnya kayak kita analogikan Noah ya. Dulu Peter Pan kan keripik segede itu lah. Realistis kan, nyari pasar,
sekarang ganti Noah, grepe miring-miring sih orangnya tetap senang. Oke. Nah, itu Ya. strategi juga sih menurut Ya. saya itu. Heeh. Jadi realistis dulu baru idealis. Ya. Kalau Mas Bejo seperti itu. Kalau Mas Alfa gimana? Sama. Jadi Cuan dulu, Bro. Ya, gitu kan. intinya realistis itu kita lebih mudah diterima banyak orang tuh aslinya. Hmm. Dan pelayanan kita pun bisa sampai. Mm-mm. Lek idealis entah ya berat deh kayaknya. Terus Mas Bejo pengen Mas Taufik ini menceritakan 1-2 kisah singkat lah ya. Oke. Tentang masa paling terpuruk itu apa? Contohnya Oke. pirang dino gak udan gak apa jenenge gak payu, terus kehujanan, melas banget lah, kisah paling suram. Dan cara untuk bangkitnya gimana? Itu kan asik kan. Oke, ngawali itu yang paling Berat itu Yang pas paling momen berat. apa itu? pas momen pandemi, Mas. Pandemi berat ya. Pas aku harus nutup, Memutuskan untuk nutup. memutuskan untuk nutup. Itu sakit. Dulu ngawali pandemi itu kan Covid kita anggap itu sebuah Isu. bukan penyakit beneran. Iya. Pertama isu, dan lama-lama kita berpikir bahwa ini terjadi selama-lamanya. Iya, Ada pikiran itu juga kan? iya, itu. Jadi mau nggak mau kita harus nutup investasi, kita harus awalnya bertahan. Bertahan itu aku perharinya kerugiannya 120 per hari. Ribu. Gila. Itu selama 3 bulan. 3 bulan. Habis gitu bulan keempat tutup 1, bulan kelima tutup 1. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Jadi wes ndak nutut.